A few moments later. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mengevlog di Masjid Agung Demak. Ayo. Perkenalkan, nama saya Nabila Syefa Istratama dari absen 25. Saya Tasari absen 36. Saya Abdul Aziz absen 1. Saya Miftahul Abbas absen 19. Nantikan keseruan kami di Masjid Agung Demak. See you. Kita mau quick. Kita sudah sampai di lokasi. People. Ini adalah Biduk Wali abad ke-15. Biduk Wali ini adalah tradisi umat muslim untuk menjadi azan penanda sekaligus panggilan resmi untuk mengajak orang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ada tradisi unik sebelum azan ini dikumandangkan, yaitu penanda antara azan dan beduk. Keduanya merupakan simbol syiar agama terutama sebagai alat komunikasi dalam berdoa dan ibadah salat. Fungsi daripada genderang tersebut yakni sebagai tanda bahaya dalam penanda waktu. Kesaksian Cornelis Doherty ini jelas menunjukkan keberadaan beduk di Nusantara. Melansir sumber yang sama, keberadaan beduk yang semakin masif dan dikaitkan dengan masuknya Islam yang diimplementasikan oleh Wali Songo sekitar abad ke-15 sampai 16. Oleh teman kepercayaan dapat beduk menjadi salah satu tambah sambayang. Setelah itu diaplikasikan lebih lanjut oleh Wali Songo sebagai penanda maksudnya waktu sholat 5 waktu. Hal ini dilakukan seperti ditulis Kees van Sip dalam buku perubahan kontur masjid, mengingat sebelum abad ke-20 masjid-masjid di Asia Tenggara belum memiliki menara untuk mengumandangkan azan. Sebagai gantinya, para Wali Songo melengkapi masjid-masjid dengan sebuah genderang besar atau beduk yang dipukul sebelum azan dikumandangkan. Dalam hal ini, tampaknya fungsi beduk untuk semata untuk mengumandangkan azan, tetapi sebagai strategi dakwah dari Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, untuk mempercepat penerimaan masyarakat terhadap agama Islam. Gembala dari dinasti Minggudiah Putri Gempa abad ke-14. Sekilas tak ada yang berbeda antara gentong dengan gentong berusia tua pada umumnya. Bentuk bulat besar tanpa ada ukiran atau motif di perut gentong. Warnanya coklat tua hitam kehitaman sama seperti warna gentong pada umumnya. Nama gentongnya yang berada di Kompleks Masjid Agung Demak, Jawa Tengah memiliki sejarah. Gentong yang kini ditempatkan di kelompok museum Masjid Agung Demak. Banyak sumber menyebut berasal dari negara tirai dahulu. Cerita yang saya dengar, gentong ini yang membalanya ke situ yaitu Putri Campa, ibunya Sultan Fatah. Ujung Nawawi, pemimpin rombongan ziarah dari Jepara satu. Gentong ini ditempatkan di sisi timur kompleks makam Masjid Agung, dijadikan tempat air. Musim hujan banyak berbiara yang diantara meminum air dari gentong. Hal ini menceritakan bagi sebagian besar peziarah meyakini bahwa air dari gentong berkhasiat. Tak sekedar minum secukupnya air dari gentong, tak sedikit peziarah membawa air dari gentong untuk membawa pulang. Air dari gentong biasanya juga dicampurkan
air yang akan digunakan untuk upacara siraman pernikahan atau jawa. Masjid Agung Demak didirikan oleh Raden Patin yang raja pertama Kesultanan Demak pada abad ke-14 Masehi. Masjid karismatik ini diperkirakan dibangun pada tahun 1401 Saka dengan candra sakala yang punya sarira sunyi Ibrahim Gusti. Oke guys, kita akan review pintu publik di Asia Jawa. Pintu ini peninggalan kerajaan Demak tahun 15 Masehi. Dan pintu terbuat dari kayu jati berukir bentukan jambangan kesepakatan yang kepala binatang mitos dengan mulut bergigi yang terbuka. Menurut cerita rakyat, binatang tersebut menggambarkan petir yang mengumpulkan di tanah Polandia yang kemudian orang menamakan pintu beldek. Nah, pintu beldek dan merupakan contoh sembolo yang di Togomorot Salito Wani yaitu tahun 1368 Soko atau tahun 1496 Masehi atau 1497 ya. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Jasa dari saya, atur suwun. Salah satu keunikan masjid ini adalah adanya kenabian yang pertama yang dibuat oleh para wali, yaitu Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Yang dibuat oleh Sunan Kalijaga dikenal dengan nama Soko Tatal atau Soko Bukitana. Yang ini termasuk unik karena dibuat dari serpihan dan potongan-potongan kayu yang disatukan, diikat lalu dihaluskan. Yang ini memiliki makna filosofi yang mendalam tentang kesatuan dan kekuatan umat Islam yang berasal dari berbagai suku dan latar belakang. Konon, Sunan Kalijaga yang membutuhkan waktu 1 malam untuk membuat yang ini. Sunan Kalijaga juga berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Ia membuat usulan untuk membuat tata kota berupa masjid, alun-alun, dan keraton. Usulan itu disetujui oleh penguasa kerajaan Demak, Raden Patah. Kemudian, pembangunan Masjid Agung Demak dibantu oleh para wali lainnya. Sunan Giri berperan sebagai ketua. Anggotanya antara lain Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang paling terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Ia dikenal sebagai wali yang memiliki cara penyebaran Islam yang santun, akomodatif, dan kreatif. Ia menggunakan seni dan budaya Jawa sebagai media dakwah. Ia juga mengajarkan ajaran Islam yang moderat dan toleran. Ia dikenal sebagai pelopor tasawuf aliran Muhammadiyah Mansuri. Sunan Kalijaga dan istri yang tata Masjid Agung Demak adalah salah satu kisah yang menarik diketahui. Kisah ini menunjukkan peran penting Sunan Kalijaga dalam sejarah Islam di Indonesia. Kisah ini juga menginspirasi kita untuk menghargai keagamaan dan persatuan umat Islam. Selain yang natal, Masjid Agung Demak juga memiliki beberapa bagian yang memiliki nilai sejarah dan keagamaan. Misalnya, pintu masjid yang dikenal dengan lawar berdek. Pintu ini terbuat dari besi dan memiliki motif ukiran yang indah. Pintu ini diyakini sebagai penangkal petir yang sering mengancam masjid. Konon pintu ini dibuat oleh Ki Ageng Selo, seorang tokoh yang memiliki kekuatan gaib. Masjid Agung Demak juga memiliki mihrab atau tempat imam sholat yang berbentuk segi 8. Sekian dari vlog hari ini. Thanks for watching guys. Bye bye.